Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Pada masa pemerintahannya, beliau telah mendirikan kebijakan-kebijakan yang mengatur pemerintahannya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan salah satu di antara kebijakan-kebijakan tersebut. Semenjak penaklukan Persia dan Romawi, pemerintahan Islam menjadi adikuasa dunia yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas, meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Dan hal ini membuat Umar telah membagi kekuasaannya secara terpisah, di mana kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga, meliputi kekuasaan legislatif yang dikenal dengan nama Majelis Syura, kekuasaan yudikatif yang dikenal dengan nama Qadha, dan kekuasaan eksekutif yang dikenal dengan nama Khalifah. Kali ini kita akan membahas satu demi satu dari tiga kekuasaan tersebut. Pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan yang dikenal dengan sebutan Majelis Syura ini berfungsi sebagai tempat konsultasi. Selain itu, juga berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh umat Islam. Untuk selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa harta dan perdata. Selain itu, dalam kekuasaan yudikatif ini, Umar telah mengangkat hakim, di mana hakim-hakim tersebut dipimpin oleh Zaid bin Sabit sebagai hakim yang memimpin di pusat. Sedangkan untuk hakim-hakim di daerah, Umar mengangkat Syari yang memimpin Basrah, Abu Musa al-Asy'ari yang memimpin Kufah, dan Utsman bin Qais bin Abi al-Arsh yang memimpin Mesir. Dan yang terakhir adalah kekuasaan eksekutif. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, organisasi negara mulai berkembang sesuai keutuhan umat Islam pada saat itu. Hal demikian dilakukan Umar untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Maka disusunlah negara sebagai berikut. Pertama, terbentuknya organisasi politik yang terdiri dari tiga unsur, yaitu al-khilafat, al-wizrat, dan al-kitabat. Yang kedua adalah administrasi negara, di mana dalam administrasi negara ini terdapat beberapa lembaga, di antaranya yaitu Diwan al-Jundi, Diwan al-Kharaj, Diwan al-Ahdas, dan al-Adarat al-Nafilah. Tiga diwan tersebut masing-masing memiliki fungsi, di antaranya yaitu pertama, Diwan al-Jundi. Diwan al-Jundi berfungsi untuk mengurus dan mengorganisasikan masalah-masalah ketentaraan. Kedua, Diwan al-Kharaj yang berfungsi dalam mengurus masalah keuangan. Kemudian terdapat Diwan al-Ahdas yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang terakhir terdapat al-Azarat al-Nafilah yang berfungsi menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi, dan rumah-rumah sakit. Berikut terdapat struktur pemerintahan Umar bin Khattab. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Umar bin Khattab telah membagi kekuasaan secara terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar memang seorang negarawan dan administrator yang bijak. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik membawa kepada kemaslahatan umat Islam. Sekian sedikit penjelasan video dari saya.
Zuin Aulia Abidin dari kelas 10 Agap 1.